Ada yang bilang, oh ini akibat hutan ditebangi. Mungkin, tapi kemudian jangan pukul rata. Karena selagi kita masih suka nih minum kopi, ada hutan yang berubah jadi kebun kopi. Kita makan gorengan, ini ada hutan yang berubah menjadi kebun sawit. Ini minum tempat begini, ada hutan yang mungkin digali perut bumi untuk dapatkan logam. Seperti ini kita menggunakan HP, ini kan macam-macam nih bahannya nih. Dan ini kan nggak turun dari langit. Ini ada perut bumi yang digali untuk kita bisa punya HP. Bahkan ketika mereka marah-marah soal hutan ditebang pakai jari itu pun, yang dipegang oleh jarinya itu hasil menguruk perut bumi itu. Ada hutan yang ditebang itu, yakin. Kedengarannya memang masuk akal, tapi itu sebenarnya false dikotomi gitu. Jadi seolah-olah cuma ada dua pilihan yang ada, antara melindungi hutan secara total gitu atau ya eksploitasi besar-besaran. Padahal ya sebenarnya solusi kan banyak. Ada zonasi, ada tebang pilih, ada agroforestry gitu. Jadi nggak hitam putih sebagaimana yang digambarkan oleh Pak Hasan. Dan kedua, pernyataan soal orang minum kopi, makan gorengan, dan pakai HP tapi pada saat yang sama juga mengkritik, ini juga false equivalent. Jadi sebetulnya seolah-olah Pak Hasan sedang menyamakan aktivitas harian itu sama dengan pertambangan dan deforestasi. Padahal kan sebetulnya yang kita sedang perdebatkan ini bukan soal minum kopi. Karena isunya sebetulnya adalah siapa yang selama ini diuntungkan dari ekspansi industri. Siapa yang menanggung banjir, longsor, gagal panen gitu. Apakah izin, tata ruang, dan pengawasan itu sudah benar gitu. Itu inti masalahnya. Jadi jangan dialihkan kemana-mana gitu. Nah, kesalahan logika yang ketiga itu Pak Hasan menggeser isu dari tanggung jawab struktural ke moralitas individu. Sebetulnya dalam demokrasi warga tetap berhak mengkritik tata kelola misalnya, meskipun ya hidupnya selama ini belum sepenuhnya zero waste gitu atau nol limbah gitu. Tapi kita tetap boleh pakai HP. Pada saat yang sama kita juga berhak untuk bertanya kenapa kebijakan lingkungan itu malah berujung pada bencana. Dan yang keempat, dari premis Pak Hasan soal hidup modern butuh sumber daya alam, dia kemudian tiba-tiba lompat ke kesimpulan maka jangan terlalu keras mengkritik yang mengelola sumber daya alam gitu. Nah, ini kayak dia mengatakan bahwa semuanya sama-sama berdosa dan harus bertobat gitu. Nah, ini juga secara logika disebutnya sebagai non sequitur gitu. Jadi nggak nyambung gitu secara logika. Bukankah kita bisa mengakui bahwa kita butuh sumber daya alam, tapi ya sekaligus mengkritik model eksploitasi yang selama ini tidak adil dan tidak berkelanjutan. Jadi intinya sebetulnya pernyataan Pak Hasan ini seperti cuma menggeser isu, jadi seolah ini tanggung jawab bersama gitu. Nah, padahal esensi masalah utama akar soalnya itu nggak dijawab sama sekali gitu. Jadi apa yang disampaikan sebetulnya bukan solusi. Ini kayak mode bertahan aja, yang penting terlihat bijak gitu, tapi ya nggak ada gunanya gitu buat rakyat yang sedang kena dampaknya gitu.